Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ya, pembahasan tentang ilmu, keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab asal Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, saat ini kita sudah sampai di segi keutamaan ilmu yang ke Al-Wajhu Tsalits wal Khamsun, yang ke-53. Al-ilmu hakimun ala ma siwahu. Ilmu itu merupakan hakim pemutus bagi yang lainnya. Jadi apa saja yang berhubungan dengan masalah keutamaan misalnya, atau boleh tidaknya sesuatu dilakukan, halal dan haramnya, pemutusnya apa? Ilmu. Dalil yang memutuskannya. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu karena dia menjadi hakim pemutus hukum dari segala sesuatu. Baik. Annal ilma hakimun ala ma siwahu wa la yahkumu alaihi syai'un. Bahwa ilmu itu adalah hakim pemutus hukum bagi yang lainnya, sedangkan sesuatu yang lainnya tidak bisa menghukumi ilmu. Sesuatu yang selainnya tidak bisa menghukumi ilmu. Fakullu syai'in ukhtulifa fi wujudihi wa adamihi wa sihhatihi wa fasadihi wa manfaatihi wa madarratihi wa rujhanihi wa nuqsanihi wa kamalihi wa naqsihi wa madhihi wa dhammihi wa martabatihi fil khairi wa jaudatihi wa rada'atihi wa qurbihi wa bu'dihi wa ifda'ihi ila matlubi kadha wa adami ifda'ihi wa husulil maqsudi bihi wa adami husulihi ila sairil jihatil ma'lumati fa innal ilma hakimun ala dhalika kullih. Segala sesuatu, ya, maka segala sesuatu yang diperselisihkan tentang ada atau tidak adanya, benar atau salahnya, manfaat atau kerusakannya, kekuatan atau kelemahannya, sempurna atau kurangnya, pujian atau celaannya, kedudukannya dalam kebaikan, kualitasnya atau keburukannya, dekat atau jauhnya, apakah dia bisa membawa kepada tujuan tertentu atau tidak. Semua hal-hal ini, ya, maka ilmulah yang akan menentukan, yang akan memberikan hakim pemutus hukum atas semua itu. Jadi dalam urusan agama, dalam urusan jual beli, dalam urusan yang berhubungan dengan hukum,
Semua ilmu yang menjadi pemutus. Fa idza hakamal ilmu inqata'an niza'u wa wajaba ittiba'u. Maka jika ilmu telah menghukumi, selesailah semua perselisihan, ya, dan wajib untuk mengikuti keputusan ilmu. Makanya orang yang berilmu itu ditaati oleh manusia lebih daripada ketaatan mereka terhadap orang yang punya mungkin kekuatan fisik atau kekuatan senjata. Ya, bisa saja orang itu misalnya taat pada penguasa karena kekuatan atau senjata yang dimiliki. Tapi ketika di belakang, apakah dia tetap taat? Bisa jadi dia maki-maki. Dia akan mencelanya. Tapi kalau orang yang berilmu, ditaati di depannya dan di belakang didoakan. Ya, inilah bedanya kekuatan ilmu dalam menundukkan hati dengan dibandingkan kekuatan misalnya harta. Kata sebagian dari ulama salaf ketika membandingkan hal ini, mereka mengatakan mata khuzanul amwali wa hum ahya wal ulama'u baquna ma baqiya dahru. Pemilik harta, orang-orang yang hanya karena kekuasaannya dengan harta, mereka itu ketika mereka masih hidup. Karena manusia mencelanya. Di depannya dia pura-pura tunduk ketika ada kebutuhannya, ketika di belakang dimaki-maki. Tapi para ulama senantiasa hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, ini mereka tetap dipuji, dikenang karena ilmunya, karena kebaikan yang mereka sebarkan. Saat ini kalau kita menyebutkan ulama, kita selalu sebutkan apa? Doa, rahimahullah. Ya, semoga Allah merahmatinya. Atau askanahullah fasiha jannatihi. Semoga Allah menempatkan dia di kelapangan surganya. Doa-doa kebaikan kita sampaikan. Beda kalau kita sebutkan orang yang punya harta, ya, hanya sekedar hartanya saja, dikenal karena hartanya, karena kedudukannya, karena kekuasaannya. Jarang kita doakan. Malah mungkin kita sebutkan keburukan-keburukannya, kedoliman-kedolimannya, atau pelanggaran-pelanggarannya. Ini yang terjadi. Jadi orang yang berilmu itu, ya, akan dimuliakan di hati. Dan ketika dia memutuskan sesuatu, maka ketundukan itu benar-benar berasal dari hati manusia. Baik. Wa huwal hakimu 'alal mamaliki was siyasati wal amwali wal aqlami. Maka ilmu adalah hakim, pemutus terhadap al-mamalik, kerajaan, terhadap kekuasaan, as-siyasat, terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam satu negeri misalnya, terhadap harta, terhadap pena untuk menulis. Famulkun la yata'ayyadu bi'ilmin la yakum. Karena kekuasaan yang tidak didukung dengan ilmu tidak akan tegak. Wasaifun bila ilmin mikhrakun la'ib. Pedang atau senjata tanpa ilmu, dia hanya sekedar mikhrak, perusak, tapi la'ib, perusak yang tidak tentu arahnya. Ya, ini orang yang punya pedang, senjata, dia tidak punya ilmu. Apa yang dilakukan? Dia akan membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Sama dengan orang yang semangat ingin berjihad tapi tidak punya ilmu, akhirnya kaum muslimin yang dibunuh. Ataupun orang kafir yang dibunuh tapi yang dilarang untuk dibunuh, yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin seperti yang kita pernah sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Orang yang tidak punya ilmu, kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Wa qalamun bila ilmin harakatun abis. Harakatun abis. Ya. Sebagaimana pena yang menuliskan sesuatu tanpa ilmu, itu hanya gerakan yang sia-sia. Tulisan tanpa ilmu isinya, ini cuma sekedar bacaan tapi tidak akan membekas di hati. Wal ilmu musallitun hakimun ala dzalika kullihi wa la yahkumu syai'un min dzalika 'alal ilmi. Maka ilmu dialah yang menundukkan dan memberikan merupakan pemutus hukum atas semua itu, atas semua perkara itu.
dan tidak ada satupun dari perkara itu yang bisa menghukumi ilmu. Yang bisa menghukumi ilmu. Ya. Kita masih ingat kisah yang pernah saya sebutkan ketika Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi dari kalangan tabi'ut tabi'in berkunjung ke salah satu negeri di zaman dahulu, di zaman tabi'ut tabi'in. Kemudian orang-orang datang berlarian ke majelis beliau sampai sendal-sendal berterbangan, debu-debu sampai mengepul, seperti ada kekacauan, seperti ada peperangan ketika itu. Maka salah seorang dari istri khalifah yang ada yang melihat dari rumahnya yang di atas tingkat tinggi, kaget, ada apa ini? Dia tanya pengawalnya, kenapa ini? Debu-debu mengepul, ada sendal-sendal bertemu, kayak ada kekacauan, ada apa? Maka pengawalnya mengatakan, alimun min Khurasan. Itu ada seorang yang berilmu dari Khurasan, dia datang, maka orang pun berlari untuk datang ke majelisnya. Tidak perlu dipanggil, tidak perlu ada pengawal, tidak perlu ada polisi yang merazia, semua datang kepadanya. Langsung dikomentari oleh istrinya khalifah ini dengan mengatakan, hadza huwal mulku wallahi, inilah kekuasaan yang sesungguhnya demi Allah. Ini namanya baru kekuasaan yang sesungguhnya. La kamulki Harun alladzi la yajma'un nas illa bisyurat wa a'wan. Tidak seperti kekuasaan dari Harun ar-Rasyid yang hanya bisa mengumpulkan manusia dengan polisi dan para pengawalnya. Yani orang yang punya kekuasaan mungkin bisa mengumpulkan orang, tapi terpaksa dikumpulkan. Kalaupun kumpul sambil malas-malasan, hanya kelihatannya baik, tapi ketika di belakang tidak akan lagi dia laksanakan hal tersebut. Tapi kalau orang yang berilmu ketika datang, orang berkumpul dari hatinya datang. Malah mereka berlomba-lomba. Itulah kekuasaan yang sesungguhnya karena bisa menundukkan hati manusia. Nah, taib. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian mencontohkan. Ya. Wa qad ikhtulifa fi tafdili midadil ulama'i ala dami syuhada'i wa aksihi. Wa dzukira likulli qaulin wujuhun minat tarjih wal adillah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dua amal besar dalam Islam. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama antara midadil ulama, tinta pena para ulama ketika menulis ilmu, dibandingkan dengan dami syuhada, darah pejuang Islam, orang yang berjihad di jalan Allah yang mengalir. Darah yang mengalir dari orang yang mati syahid. Mana yang lebih utama? Apakah tinta pena para ulama ketika menuliskan ilmu atau darah orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzukira likulli qaulin wujuhun minat tarjih wal adillah. Dan masing-masing pendapat ya menyebutkan segi-segi atau dalil yang menguatkan pendapatnya. Ada yang mengatakan lebih utama tetesan darahnya orang yang berjuang di jalan Allah. Ada yang mengatakan tidak. Tetesan tinta yang digunakan untuk menulis ilmu lebih utama. Baik, makanya kita akan lihat nanti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah orang-orang yang mengumpulkan semua keutamaan ini. Mereka berjihad di jalan Allah, berperang, membela Rasulullah SAW, membela Islam. Kemudian mereka juga adalah orang yang rajin menuntut ilmu, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian menyebarkannya. Baik. Ibnu Qayyim berkata, wa nafsu hadzal nizaa'i dalilun ala tafdilil ilmi wa martabatihi fa innal hakima fi hadhihi al-mas'alati huwa al-ilmu fihi wa ilayhi wa indahu yaqa'u at-tahakum wa at-takhasum wal mufaddalu minhuma man hukima lahu bil fadl. Kata beliau sebelum menjawab pertanyaan ini, beliau mengatakan, perbedaan pendapat ini sendiri merupakan dalil tentang keutamaan dan kedudukan ilmu. Kenapa?
karena hakim, pemutus hukum dalam masalah ini adalah ilmu sendiri. Waktu kita bicarakan mana yang lebih utama antara darahnya orang yang mati syahid ketika berperang di jalan Allah dengan tetesan tinta ulama ketika menulis ilmu, apa yang menjadi pemutusnya? Pasti ilmu, harus dalil yang menentukan. Ya. Karena yang menentukan, memutuskan hukum dalam masalah ini adalah ilmu itu sendiri. Maka pada ilmulah dan kepada ilmulah terjadi perdebatan dan penentuan hukum. Dan yang akan diutamakan adalah apa yang dihukumi oleh ilmu, bahwa itu lebih utama. Sementara yang dibahas ini adalah juga ilmu. Maka di sini ada pertanyaan, fa in qila fa kaifa yuqbalu hukmuhu li nafsihi? Kalau ada yang bertanya, bagaimana bisa diterima hukumnya padahal dia menghukumi dirinya sendiri? Ini kan pembahasan masalah lebih utama mana ilmu yang ditulis atau orang yang berjihad di jalan Allah kemudian mati di jalan Allah sebagai syahid. Berarti kan ilmu yang dihukumi di sini. Maka bagaimana mungkin ilmu bisa menghukumi dirinya sendiri? Kila jawabannya, wa hadza aidan dalilun ala tafdilihi wa uluwi wa martabatihi wa syarafihi fa innal hakima innama lam yasug an yahkuma li nafsihi li ajli madhannati tuhmati wal ilmu la talhaquhu tuhmatun fi hukmihi li nafsihi fa innahu idza hakama haka bima tashhadul uqulu wan nadharu bi sihhatihi wa talaqqahu bil qabuli wa yastahilu hukmuhu li tuhmatin fa innahu idza hakama biha in azala an martabatihi wa anhatta an darajatihi fa huwa asy-syahidu al-muzakki al-mu'addil wal hakimu alladhi la yajuzu lahu la yajuru wa la yu'zal. Kata beliau, ini juga merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, tingginya kedudukan dan kemuliaannya. Kenapa? Ya. Seorang hakim misalnya, kata beliau, dia tidak boleh misalnya menghukumi dirinya sendiri. Ada orang yang kedudukannya sebagai hakim atau qadhi dalam Islam. Ternyata perkara yang terjadi pada dirinya sendiri. Kira-kira boleh nggak dia jadi hakim? Tidak boleh kan? Karena yang dibahas dirinya sendiri. Kenapa tidak boleh? Karena madhinnatu tuhmah, ada peluang untuk dia akan membela dirinya, iya kan? Namanya juga dia menghukumi dirinya sendiri atau keluarganya misalnya, kan tidak boleh. Karena pasti ada kecenderungan untuk membela keluarganya. Ada tuhmah di situ, ada kecurigaan padanya. Sedangkan ilmu tidak bisa dicurigai dalam hukumnya meskipun kepada dirinya sendiri. Karena dia ketika menghukumi, maka dia menghukumi dengan sesuatu yang dipersaksikan oleh akal dan pandangan manusia tentang kebenarannya. Akal akan menerimanya. Maka mustahil dia memberikan hukum yang dicurigai. Karena kalau dia memberikan hukum dengan sesuatu yang mencurigakan, itu akan merendahkan kedudukannya. Akan menurunkan derajatnya. Maka ilmu adalah asyahid, saksi, sekaligus muzaki, ya, sekaligus pemberi rekomendasi, dan dia sekaligus adalah penentu hukum yang tidak mungkin berlaku zalim atau berlaku curang dalam hukumnya. Ini sekarang sedang membahas masalah ilmu. Jadi ilmu seperti itu keadaannya. Nah disinilah, seseorang itu ketika dia belajar ilmu agama, karena selama ilmu yang dipelajarinya benar, ya tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan izin Allah akan menjadi sebab yang akan meluruskan akhlaknya. Tadi kan kita bahas ilmu itu tidak akan mungkin menyeleweng. Ilmu itu tidak akan mungkin menyimpang. Bahkan tidak mungkin ada tuhmah atau kecurigaan atau tuduhan padanya. Berarti, orang yang belajar ilmu agama dengan benar, dengan niat yang benar, dia selalu berdoa kepada Allah, maka dengan sebab itu akan kekurangan yang ada pada dirinya. Coba antum nanti ketika belajar agama, lihat. Yang tadinya kita malas melaksanakan ibadah, lama-kelamaan jadi rajin. Contoh saja sederhana. Salat 5 waktu,
tadinya kita laksanakan mungkin terlambat atau mungkin tunda-tunda waktu. Ya, ketika kita belajar, oh ternyata keutamaannya salat di awal waktu seperti ini. Ternyata menurut pendapat yang terkuat hukumnya wajib. Ternyata manfaatnya seperti ini. Lama-kelamaan dia terbiasa. Bahkan kalau kita terlambat kita merasa berat. Salat sunnah juga seperti itu. Yang tadinya belum kita laksanakan, lama-lama kita laksanakan. Perbaikan dari bacaan Al-Quran kita. Yang tadinya kita bacanya ya banyak salahnya, lama-lama kita benahi. Ilmu akan meluruskan kita dari dalam diri kita. Karena ilmu itu menundukkan hati manusia. Makanya ilmu akan memperbaiki diri sampai dalam masalah yang berhubungan dengan amal-amal yang besar. Ya, beberapa kali dalam kajian saya menukilkan pernyataan dari Imam Ibnul Mubarak yang mengatakan, Imam Ad-Daraqutni yang mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah." Kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah. Ini niatnya masih banyak yang menyimpang. Ya, tapi ilmu itu enggan kecuali membawa kami kepada ikhlas kepada Allah. Jadi ilmu yang membawa mereka. Jadi ilmu itu punya kekuatan untuk menundukkan hati dan mengarahkan hati kepada kebaikan. Nah, makanya ilmu dia tidak bisa dibelok-belokkan. Dia justru akan membawa kita untuk lurus. Kecuali orang yang belajar ilmu tidak benar. Orang yang memang ingin menyeleweng dalam niatnya dengan ilmu yang dipelajarinya. Maka ilmu dalam hal seperti ini akan meninggalkannya. Kemanfaatan ilmu akan berpaling darinya. Inilah yang saya katakan tadi, kita harus selalu berdoa kepada Allah meminta ilmu yang bermanfaat. Minta agar dijaga dari hal-hal yang menyimpangkan manusia dari kemanfaatan ilmu. Baik. Sekarang pembahasan yang tadi. Ya. Fa in qila, kalau ada yang bertanya kembali, famadha hukmuhu fi hadhil mas'alati allati dzakartumuha? Kalau begitu apa hukumnya ilmu tentang masalah yang kamu sebutkan tadi? Ya, ini masalah apa? Mana yang lebih utama? Pena untuk menulis ilmu yang ditulis oleh para ulama atau darah yang mengalir di jalan Allah dari orang yang mati syahid ketika berperang di jalan Allah? Maka jawabannya qila hadhil mas'alatu kathura fiha al-jidalu wattasa'a al-majalu wa adla kullun minhuma bihujjatihi wasta'la bimartabatihi walladhi yafsilu an-nizaa'a wa yu'idu al-mas'alata ila al-mawaqi'il ijma'i al-kalamu fi anwa'i maratibil kamal wa dhikrul afdali minhuma wan nadharu fi ayyi hadhainil amrayni awla bihi wa aqrabu ilaih. Kata beliau, masalah ini banyak perdebatan padanya. Wattasa'al majal, dan luas pembicaraan tentangnya. Masing-masing dari yang berpendapat menyampaikan hujahnya, menyampaikan argumentasinya, dan wasta'la bimartabatihi, menganggap yang paling utama adalah pendapatnya. Sedangkan yang bisa menghukumi perbedaan pendapat dalam hal ini dan mengembalikan masalah ini kepada hal-hal yang disepakati, sebenarnya adalah kita harus bahas dulu tentang jenis atau tingkatan-tingkatan keutamaan dalam Islam. Kita sebutkan apa yang paling utama. Kemudian kita melihat dari dua masalah ini mana yang paling dekat kepada tingkatan yang utama tersebut. Ya. Baik. Sekarang kalau kita ditanya, kedudukan yang paling tinggi di dalam Islam, menurut agama Islam, kedudukan manusia yang paling tinggi adalah siapa? Siapa orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan manusia? Hah? Yang paling bertakwa. Sekarang siapa orangnya yang paling bertakwa? Sebelum para ulama, di atasnya lagi siapa? Para nabi dan rasul. Tidak mungkin ada yang mengalahkan mereka. Iya kan? Para nabi dan rasul. Baik. Atau bisa kita katakan para malaikat.
Para malaikat. Karena ketaatan mereka. Di kalangan manusia, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini tingkatan yang paling utama. Baik, para nabi dan para rasul diutamakan dan dimuliakan dengan apanya? Karena mereka membawa petunjuk Allah. Menyebarkan kepada manusia. Mengajarkan tauhid, memerangi perbuatan syirik. Mengajarkan tentang ibadah kepada Allah, tentang iman. Iya kan? Itu dimuliakan. Makanya sudah pernah kita bahas. Para malaikat yang tugasnya berhubungan dengan wahyu, itulah pimpinannya para malaikat. Yaitu malaikat apa? Malaikat Jibril. Karena tugasnya menyampaikan wahyu. Di antara manusia yang tugasnya menyampaikan wahyu adalah para nabi dan para rasul. Maka dia kedudukannya paling tinggi. Kedudukannya paling tinggi. Nah, disinilah kita akan bahas nanti. Perbedaan pendapat tadi, mana yang lebih utama, pena yang menulis ilmu oleh para ulama, dan darahnya orang yang mati syahid. Kata Ibnu Qayyim di sini, "Fahadhil usulu thalathatu tubayyinu as-shawaba wa yaqa'u biha faslul khitab." Maka 3 perkara inilah yang akan menjelaskan pendapat masalah ini dan akan menjadi sebab putusnya perselisihan dalam masalah ini. Kita lihat sekarang. Fa'amma maratibul kamari fa'arba'un. Tingkatan-tingkatan kesempurnaan manusia ada 4. 4 tingkatan disebutkan dalam Al-Quran. Pertama apa? An-nubuwah. Tingkatan kenabian dan kerasulan. Ini disepakati oleh para ulama. Nabi dan Rasul tidak ada yang lebih utama dibandingkan mereka. Makanya pendapat sebagian dari orang-orang ahlul bidah yang mengatakan wali lebih utama dibandingkan nabi. Ini pendapat yang bisa jadi kufur. Menyelisih ijma, kesepakatan para ulama menyelisih ayat Al-Quran. Nabi dan Rasul tidak mungkin ada yang melebihi keutamaannya. Ya, mereka berdalil misalnya dengan kisahnya Khadir di dalam surat Al-Kahfi yang Nabi Musa mencari dia. Padahal Khadir adalah seorang nabi yang mulia. Ayat Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa dia mendapatkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khadir adalah nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah. Jadi yang pertama, an-nubuwah, tingkatan kenabian. Yang kedua, as-siddiqiyah, tingkatannya orang-orang siddiq. Siddiq itu diambil dari kata-kata as-sidq, jujur. Ya, ini benar. Dia benar dalam imannya, benar dalam ucapan dan perbuatannya, benar dalam ketakwaannya, keikhlasannya, itu namanya siddiq. Tingkatan yang kedua, tingkatan siddiq. Yang ketiga, tingkatan asy-syahadah. Orang-orang yang mati syahid. Syahid artinya dipersaksikan keimanannya. Yang keempat, tingkatan al-wilayah. Al-wilayah ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang soleh. Ya, semuanya orang yang soleh, tapi kesolehan kan juga bertingkat-tingkat begitu. Wa qad dzakaraha Allah Subhanahu fi qoulihi. Allah menyebutkan tentang 4 tingkatan ini di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir illaha wa rasulah. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. An-Nisa ayat 69 ini adalah tafsir dari surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat? Yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh yang disebutkan di ayat ini. Jadi, wa may yuti'illaha war rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Allah sempurnakan nikmatnya bagi mereka, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Itulah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan, wa dzakara ta'ala haula'il arba'a fi suratil Hadid. Fa dzakara ta'ala al-iman bihi wa bi rasulihi thumma nadaba al-mu'minina ila an takhsha'a qulubuhum li kitabihi wa wahyihi. Thumma dzakara maratibal khalaiqi shaqiyihim wa sa'idihim faqala innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum ajrun karim walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 golongan manusia ini juga di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat ke-18 sampai 19. Di surat Al-Hadid ini Allah menyebutkan pertama tentang keimanan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Kemudian Allah motivasi orang-orang yang beriman untuk agar hati mereka itu tunduk kepada Al-Quran dan kepada wahyunya. Setelah itu kemudian Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan manusia yang celaka dan yang berbahagia. yakni yang selamat dan yang celaka, yang sengsara. Allah berfirman di surat Al-Hadid tadi ayat ke-18-19. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan benar, membenarkan Allah dan Rasul-Nya, laki-laki maupun perempuan. Yang kemudian mereka aqradullah, memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, yakni mengorbankan harta dan apa yang mereka miliki di jalan Allah, akan dilipat gandakan pahala mereka dan mereka mendapatkan keutamaan yang agung, keutamaan yang mulia. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka inilah orang-orang siddiq. Kemudian asyuhada, orang yang mati syahid di sisi Allah akan mendapatkan pahala yang besar dan cahaya. Sedangkan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka yang menyala-nyala. Wa dzakarul munafiqina qabla dzalika, dan Allah menyebutkan orang-orang munafik sebelum itu, sebelum ayat ini. Jadi kesimpulannya apa kata Ibnu Qayyim? Wal maksud annahu dzakara fiha maratibal arba'ah. Kesimpulannya di ayat ini juga Allah menyebutkan 4 tingkatan manusia tadi. Itu apa? Pertama Nabi dan Rasul, ar-risalah. Yang kedua apa? As-siddiqiyah, orang-orang yang siddiq. Yang ketiga asy-syahada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat orang-orang yang soleh atau disebut sebagai wali, wali Allah. Baik. Sekarang kita lihat. Fa'a'la hadhil maratibi an-nubuwatu war-risalah. Maka tingkatan yang paling tinggi di antara 4 tadi adalah apa? Tingkat apa? Nabi dan Rasul. Karena kerasulan. Ini sudah disepakati. Tidak ada perbedaan pendapat. Wa yaliha, kemudian yang kedua apa? Siddiq. Ya kan? Tingkatan siddiq.
Kata Ibnu Qayyim, as-siddiquna hum a'immatu atba'ir rusul wa darajatuhum a'la darajati ba'dan nubuwah. Maka siddiqiyah, tingkatan kedua adalah siddiqiyah. Kata beliau, as-siddiqun, siapakah orang-orang yang punya nama siddiq itu? Kata beliau adalah, ya, itu yang paling besar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian anaknya Aisyah. Aisyah itu disebut Siddiqah bintu Siddiq. Perempuan Siddiq, anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kata Ibnu Qayyim, As-Siddiq, orang-orang yang Siddiq itu adalah a'immatu atba'ir rusul. Para imam yang memimpin pengikutnya para nabi dan para rasul. Pengikut para nabi dan para rasul siapa? Ahlus sunnah, iya kan? Ahlus sunnah artinya dia mengikuti sunnah. Jadi para imam ahlus sunnah itulah orang-orang siddiq, kata beliau. Para imam ahlus sunnah. Dari kalangan sahabat tentu yang pertama, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang setia membela sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir zaman. Jadi kalau kita ditanya, siapa itu siddiq? Para imam yang memimpin pengikut para rasul. Imam Bukhari, karena penulis kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kemudian Imam Muslim, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, sebelumnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, sebelumnya lagi Imam Abdullah Ibnu Mubarak, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, ya, sebelumnya lagi Imam Muhammad Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Sayyid Ibnu Musayyib, dan yang lainnya. Itu para imam yang mereka ini yang pantas kita sebut sebagai a'immatu atba'ir rusul. Para imam yang memimpin pengikutnya para rasul. Para imam yang merupakan pimpinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedudukan mereka adalah kedudukan yang paling tinggi setelah tingkatan para nabi. Kata Ibnu Qayyim, jadi fa in jara qalamul alimi bisiddiqiyati wasala midaduhu biha kana afdala min ad-dami syahid alladhi lam yalhaqhu fi rutbati siddiqiyah. Dia menggerakkan penanya menulis ilmu dengan sifat siddiqiyah. Ya, ini dia punya ilmu, keikhlasan, keimanan yang benar. Dia menulisnya dengan ikhlas, dengan iman yang benar, dengan ilmu isinya. Kalau ada yang menulis seperti ini, kemudian tintanya mengalir, tinta penanya mengalir dengan sifat siddiqiyah ini, maka berarti dia lebih utama dibandingkan darahnya orang yang mati syahid, yang tidak mencapai tingkatan siddiq tersebut. Tapi bisa jadi sebaliknya. Kalau orang yang berjihad dengan ilmu, dia juga punya pemahaman tentang jihad, dia juga ikhlas dalam niatnya, berarti dia adalah siddiq juga. Makanya sebaliknya tadi kata Ibnu Qayyim, fa in sala damu syahid bisiddiqiyah. Sebaliknya, kalau darahnya orang yang mati syahid itu mengalir dengan sifat siddiq, wa qatara 'alaiha, menetes sifat ini, kana afdhala min midadil alim alladhi qassara anha, berarti dia lebih utama dibandingkan yang kurang dari sifat ini. Maka siapa yang paling utama di antara keduanya? Kesimpulannya, fa afdaluhuma siddiquhuma. Yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling dekat dengan siddiq. Antum perhatikan, orang yang berilmu itu ketika menghukumi sesuatu, dia benar-benar sesuai dengan ilmu. Tidak asal bicara. Ya. Ini pendapat yang menggabungkan semua dalil. Dan ini kelebihan dari para ulama besar seperti Imam Ibnu Qayyim ketika menyimpulkan sesuatu. Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mereka selalu benar-benar mengumpulkan dalil sehingga memuaskan semua pihak yang berselisih, begitu.
Fa in istawaya fi siddiqiyati istawaya fil martabati wallahu a'lam. Kalau mereka keduanya sejajar atau sama dalam sifat siddiqnya, berarti kedudukannya juga sama, wallahu ta'ala alam. Contoh ya, saya pernah sebutkan dalam beberapa kajian, perbedaan pendapat yang panjang lebar dibahas oleh para ulama tentang, ini saya ingatkan kembali, mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Orang miskin yang bersabar ada keutamaannya, orang kaya yang bersyukur juga ada keutamaannya. Masing-masing punya dalil. Ada yang memilih ini yang lebih utama, ada yang memilih ini yang lebih utama. Ya, ini dalilnya banyak. Ketika dihukumi oleh para ulama yang terkenal dengan ketelitian dalam pendapat seperti Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Muflih muridnya dan yang lainnya, mereka memberikan hukum yang benar-benar meliputi semua pendapat. Apa kata beliau? Kata Ibnu Qayyim menyimpulkan, yang paling utama adalah yang paling dekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sabar dan syukur kan dua-duanya sifat takwa, iya kan? Orang miskin kalau sabarnya lebih besar dibandingkan orang kaya yang kurangnya bersyukur, yang syukurnya lebih kurang, berarti lebih utama mana? Orang miskin yang bersabar, sabarnya lebih besar. Ada orang kaya yang syukurnya tinggi dibandingkan orang miskin yang sabarnya kurang, lebih utama mana? Berarti orang kayanya lebih utama. Jadi bukan kembali kepada kaya atau miskinnya, tapi kembali kepada sifat takwa yang ada pada dirinya. Makanya kalau ada orang miskin yang dia bisa bersabar dan bersangka baik kepada Allah, ini lebih utama dibandingkan orang-orang yang punya kelebihan tapi tidak pandai mensyukuri kelebihan tersebut. Sebaliknya juga kalau ada orang yang punya kelebihan harta tapi dia bisa mensyukurinya, menggunakannya di jalan Allah, tidak menjadikan sebab dia lalai dari mengingat Allah, maka ini lebih utama dibandingkan orang miskin yang tidak pandai bersabar menghadapi kekurangan dirinya. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wasiddiqiyatu hiya kamalul imani bima jaa bihi rasulu ilman wa tasdiqan wa qiyaman bihi. As-siddiqiyah, tingkatan siddiq itu adalah keimanan yang sempurna. Kamalul iman, keimanan yang sempurna terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan yang sempurna terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Ilman. Dalam hal mempelajarinya. Tasdiqan, membenarkannya. Wa qiyaman bihi, dan menegakkannya, mengamalkannya. Jadi kita pelajari, kita yakini, kita amalkan, ini yang akan membawa kita kepada tingkatan siddiq. Jadi siddiqiyah itu adalah, tingkatan siddiq itu adalah keimanan yang sempurna terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasul dengan mempelajarinya, membenarkannya, dan menegakkan atau mengamalkannya. Fahiyya raji'atun ila nafsil ilmi, maka berarti siddiqiyah ini juga kembali kepada ilmu tadi. Keutamaan ini, keutamaan tingkatan ini kembali kepada ilmu. Fakullu man kana a'lama bima jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam akmala tasdiqan lahu wa akmala tasdiqan lahu kana atamma siddiqiyatan. Maka semakin seseorang itu, setiap orang yang keilmuannya lebih tinggi, keilmuannya tentang petunjuk yang dibawa oleh para Rasul lebih tinggi, dan lebih sempurna dalam membenarkannya, berarti dia siddiqnya lebih kuat juga. Jadi orang yang paling berilmu, dan orang yang paling meyakini, membenarkan petunjuk yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka dia tentu yang paling kuat siddiqnya. Makanya kita tahu Abu Bakar As-Siddiq kan dinamakan As-Siddiq karena ketika Nabi SAW membawa petunjuk, orang mendustakan, orang menolak. Cuma Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan itu benar. Sampai pun dia mengatakan lebih daripada itu, maka itu benar. Ini luar biasa. Makanya beliau adalah As-Siddiqul Akbar. Ya, Siddiq yang paling besar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Kana atamma siddiqiyatan, maka dialah orang yang paling sempurna sifat siddiqnya. Fas-siddiqiyatu syajaratun usuluhal ilmu. Ibnu Qayyim di sini menyimpulkan. Maka siddiqiyah, derajat siddiq, ibaratnya dia adalah syajarah pohon. Usuluhal ilmu, yang akar-akarnya adalah ilmu. Pohon yang akarnya adalah ilmu. Wa furu'uhat tasdiq. Cabang-cabangnya adalah at-tasdiq, membenarkan, meyakini. Wa thamratuhal amal, dan buahnya adalah amalan soleh. Jadi untuk mencapai tingkatan siddiq, kita harus belajar. Mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita yakini. Semakin kita belajar, semakin kita yakini, kita makin pahami keindahan Islam. Ya, jadi pohon yang akarnya adalah ilmu, cabang-cabangnya adalah at-tasdiq, membenarkan atau meyakini, dan buahnya adalah amalan soleh. Fahadhihi kalimatun jami'atun fi mas'alatil alami wasyahid wa ayyuhuma afdal. Maka ini adalah kalimat yang menghimpun pembahasan masalah tadi, orang yang berilmu atau orang yang mati syahid, mana yang lebih utama di antara keduanya. Baik, alhamdulillah selesai segi yang ke-53 dan cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Masih ada waktu bagi antum yang ingin bertanya, ya. Para pemerhati Roja TV dan Radio Roja yang ingin bertanya, saya persilakan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif saja bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ummu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Ya, silakan Ummu Abdurrahman. Ini Ustaz, apakah kita diperbolehkan memperbanyak salawat pendek lafadznya seperti ini Pak Ustaz? Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apakah lafadz salawat seperti itu diperbolehkan apa tidak ya Ustaz? Ya, terima kasih Ummu Abdurrahman. Mohon penjelasannya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami akan menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari siapa tadi, Ummu Abdurrahman yang ada di Tangerang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, bentuk salawat seperti itu ya diperbolehkan. Itu salawat yang ringkas ya, diperbolehkan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad juga bisa. Itu diperbolehkan salawat yang seperti itu. Tentu kalau kita baca salawat yang lengkap seperti yang kita baca dalam tahiyat kita, itu lebih bagus lagi, lebih utama. Itu salawat yang Ibrahimiyah itu ya. Itu lebih utama lagi, lebih lengkap. Tapi yang tadi, yang dibacakan tadi sudah termasuk salawat yang mencukupi. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan untuk Ibu yang bertanya tadi, Ummu Abdurrahman, mudah-mudahan dapat difahami dengan benar. Qatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Masih kita buka sesi interaktif soal jawab dan kembali kami angkat pertanyaan dari telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Pak Samsul di Lampung. Pak Samsul di Lampung. Silakan Pak Samsul pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Saya mau tanya masalah sholat Jumat. Di tempat saya azannya 2 kali. Ya. Azan pertama rata-rata orang sholat sunnah. Nah, yang mau saya tanya, sholat sunnah apa itu? Apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat? Pertanyaan kedua, pada saat khotib mau mengakhiri khotbahnya, itu ada doa. Khotibnya baca doa, apa kita mengaminkan gitu? Baik. Dengan cara mengangkat tangan atau hanya dengan dalam hati? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Syamsul ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, tentang azan 2 kali tadi. Pertama, azan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
kemudian di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar Ibn Khattab, itu cuma sekali saja. Ketika adzan, kemudian khatibnya naik mimbar ya. Ketika khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan adzan begitu ya. Ketika salat Jumat, cuma sekali saja. Itu adzan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang sesuai dengan sunnah. Di zamannya Utsman ibnu Affan, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ketika dia melihat orang-orang di pasar lalai dengan waktu, maka beliau memerintahkan untuk dikumandangkan adzan di pasar supaya memperdengarkan orang yang di pasar bahwa sebentar lagi salat Jumat, supaya mereka bersiap-siap. Sehingga jaraknya memang agak lama antara adzan pertama dan adzan yang kedua yang dipraktekkan di zamannya Utsman ibnu Affan tersebut. Dan ini termasuk kata para ulama, kalau kita praktekkan seperti ini, termasuk bukanlah perkara yang salah, karena ini juga tidak diingkari oleh para sahabat di zaman tersebut. Ya, di zaman yang Utsman bin Affan, para sahabat yang masih hidup tidak mengingkarinya. Baik. Sekarang ada pertanyaannya tadi, ada orang yang melaksanakan sholat di antara dua adzan tersebut. Apakah ada sholat qobliyah sebelum Jumat? Jawabannya tidak ada. Kalau untuk sholat qobliyah, sunnah qobliyah sebelum Jumatan, maka jawabannya tidak ada. Ini tidak ada sunnahnya sholat tadi. Kecuali kalau dia baru datang, kemudian dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya jelas. Itu ada sunnah, ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Ada sholat yang banyak ditinggalkan kaum muslimin saat ini, termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan, yaitu sholat 2 rakaat ketika orang datang ke masjid sampai imam naik mimbar. Ini tidak ada batasannya, itu sunnah dan disebutkan di dalam hadis yang sahih. Termasuk sunnah yang saat ini banyak ditinggalkan, banyak orang bahkan tidak mengetahuinya. Jadi ketika orang datang ke masjid, dia sholat sunnah, pertama tahiyatul masjid 2 rakaat, setelah itu dia sholat lagi 2 rakaat. Bangkit lagi 2 rakaat, terus sampai imamnya naik mimbar. Itu ada sunnahnya. Adapun kalau yang diniatkan tadi sebagai qobliyah, maka tidak ada dalilnya seperti yang di dalam pertanyaan tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Nah, Ustaz, yang kedua tentang masalah ketika khatib membaca doa di akhir khutbah, apakah kita mengaminkan dengan mengangkat tangan atau cukup mengaminkan di dalam hati, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ketika khatib berdoa, maka ini diperbolehkan. Dia berdoa karena kita ketahui termasuk ada pendapat yang termasuk kuat dalilnya tentang doa yang dikabulkan di hari Jumat. Ada yang mengatakan itu ketika khatib naik mimbar sampai dia turun. Maka ketika dia berdoa di akhirnya, ini sesuatu yang merupakan kesempatan memang untuk berdoa. Cuma makmumnya tidak boleh mengaminkan, tidak boleh mengangkat tangan. Ya, karena dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja melarang kita menegur orang yang bermain. Menegur orang itu nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Maka yang kedudukannya di bawah itu tidak boleh kita lakukan. Tidak, kita cukup mendengarkan saja, tidak perlu kita aminkan, tidak perlu kita angkat tangan. Bahkan kalau ada yang datang mengucapkan salam, tidak kita jawab salamnya dalam kondisi kita sedang mendengarkan khutbah, karena kewajiban mendengarkan khutbah itu sangat tinggi sampai melarang orang yang berbuat salah saja kita dilarang, saking pentingnya mendengarkan khutbah. Oleh karena itu tidak kita mengaminkan, tidak kita angkat tangan. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fik atas jawaban yang Anda sampaikan. Demikian jawaban untuk Pak Samsul di Lampung, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Amin. Khotal Islam azani Allah wa yakum. Masih kita angkat pertanyaan berikutnya. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ahmad di Tangerang. Pak Ahmad di Tangerang. Silakan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Salah satu hal yang sangat urgent, salah satu hal yang bisa memberatkan seorang mayit adalah hutang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apabila ada seorang yang berhutang kepada kita dan dia meninggal, apakah kita perlu memberitahukan kepada ahli warisnya bahwa hutang itu sudah kita ikhlaskan, atau tidak perlu kita kasih tahu, tapi dengan sendiri kita kepada Allah sudah bilang bahwa hutangnya sudah saya ikhlaskan. Ini mana yang lebih afdol, karena apa harus ada pernyataan ke ahli warisnya gitu, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya.
Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad atas pertanyaannya dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Yang bermanfaat dari Pak Ahmad ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, apa yang disebutkan tadi itu benar, oleh karena itu harusnya orang yang berutang itu dia mencatat utangnya. Supaya nanti kalau ada apa-apa, ya mungkin dia tiba-tiba mendadak meninggal atau yang lainnya, maka ada catatan yang akan diurus oleh ahli warisnya. Kita sudah ketahui kan Al-Quran menyebutkan pembagian warisan itu mimba di wasiyati yusi biha audain. Jadi warisan dibagikan setelah wasiatnya ditunaikan atau utangnya dibayar dulu, baru dibagi harta warisannya. Makanya ini perlu kita sampaikan kepada keluarganya atau ahli warisnya. Ya harusnya dia punya catatan supaya kita dihubungi, supaya dibayar utangnya, atau kalau memang mereka lupa kita sampaikan, karena ini kebaikan kita untuk mayat tersebut yang tentu dia sedang terkatung-katung ya, sampai ditunaikan utangnya. Kita sampaikan kepada keluarganya kalau kita ingin dibayar, maka harusnya mereka menyelesaikannya sebelum pembagian warisan. Kalau kita ingin ikhlaskan, maka tentu itu lebih utama, lebih afdol. Lebih utama karena dengan itu kita akan menjadikan hilang tanggungan si mayat tersebut. Cuman ya itu yang paling utama. Kalau kita mungkin ingin mendidik kepada keluarganya supaya mereka perhatian dalam masalah ini, siapa tahu utangnya bukan cuma sama kita saja. Ya perlu kita sampaikan kepada mereka dia punya utang, dan sekalian kita sampaikan tolong diselesaikan dulu semua hal-hal yang berhubungan dengan utang piutangnya, karena kasihan beliau yang meninggal ini nanti sampai utangnya ditunaikan. Jadi kita sekaligus nasihati mereka untuk mencari pihak-pihak lain, karena mungkin utangnya bukan cuma sama kita saja. Adapun kemudian kalau misalnya kita mau ingin mengikhlaskannya, menganggapnya lunas, menghukuminya lunas, maka tentu ini lebih afdal dan lebih utama. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallah, jazakallah khair atas yang benar sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan kepada Anda yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz, Ana Abu Sa'ad di Tangerang Ustaz. Iya, silakan. Pertanyaannya, alhamdulillah dengan berkembangnya sunnah di Indonesia, kita semakin banyak ilmu yang kita ketahui Ustaz. Pertanyaan Ana, apabila kita mengetahui suatu ilmu yang hukumnya sunnah, kita tidak istiqomah menjalankan ilmu-ilmu tersebut, apakah ada kerugian bagi kita Ustaz? Demikian, jazakallah khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah wa jazakallah khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan dari Abu Sa'ad tadi kalau nggak salah di Tangerang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya. Tadi pertanyaannya, jika ada ilmu yang hukumnya sunnah, di sini saya tadi jadi perjelas. Ya, apakah maksudnya hukumnya sunnah di sini mustahab, anjuran, atau maksudnya sunnah artinya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti bisa wajib hukumnya. Karena sunnah dalam pengertian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kan ada yang wajib, seperti salat 5 waktu juga sunnah, tapi hukumnya wajib. Atau mungkin sunnah menurut istilah ahli fikih, sunnah yang sinonimnya adalah istihbab atau anjuran, ya. Kalau sesuatu itu bersifat hukumnya mungkin maksudnya adalah sunnah, tidak wajib, hanya anjuran saja, tetap kita berusaha untuk melaksanakannya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menukil pernyataan dari sebagian ulama yang menyebutkan dulu para ulama salaf ketika mereka mengerjakan sesuatu, mengamalkan kebaikan dalam Islam, mereka tidak membeda-bedakan antara yang wajib dan yang bersifat anjuran dalam semangat. Karena mereka mempertimbangkan ini adalah dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Berarti mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ketika para ulama membagi hukum satu masalah, ini wajib, ini anjuran, itu bukan untuk membuat kita semangat yang wajib saja, yang anjuran ditinggalkan. Jelas tidak benar. Rasulullah SAW mengamalkannya dengan semangat. Menganjurkannya. Bagaimana mungkin kita lantas mendapat anjuran, kita malah meninggalkannya. Berarti kita tidak mengamalkan sesuai dengan turunnya anjuran tersebut. Oleh karena itu kita semangat melakukannya. Nah, perbedaan itu hanya cuma kepada konsekuensinya. Orang yang meninggalkan yang wajib sama yang meninggalkan anjuran tentu beda hukumnya. Kalau ini mungkin disuruh menggantinya, dia wajib membayarnya dan seterusnya. Kalau yang sunnah kan tidak sampai seperti itu. Itu tujuannya para ulama membaginya. Bukan untuk menjadikan kita semangat yang ini dan yang ini tidak semangat. Maka kerugiannya tentu sangat besar sekali. Orang yang terbiasa meninggalkan perkara yang sunnah, lama-kelamaan dia akan malas mengerjakan kebaikan.
Tapi kalau dia selalu motivasi dirinya bahwa ini dicintai oleh Allah, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita ingat hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang seorang hamba yang mendapatkan predikat sebagai wali Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma aftaradtuhu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amal yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan yang aku wajibkan. Yang wajib yang pertama. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku anjurkan, yang sunnah tadi, sehingga aku pun mencintainya. Maka tidak akan bisa mencapai kecintaan Allah kecuali orang-orang yang menjaga amalan-amalan yang wajib, melaksanakan amalan yang sunnah. Ini akan mencapai derajat kewalian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ini pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita, semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.